Baik, ini kita tadi mulai duluan sih Pak Butet, J. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Hasto bahwa ini membutuhkan pemantik diskusi di sore hari ini. Untuk itu langsung saja mungkin bisa kami silakan untuk Pak Ari Sudipto untuk bisa menjadi provokator sebelum nanti disambung mungkin sama Pak Butet tentunya ya. Di sini katanya perlu provokator, perlu motivator seperti itu. Untuk bisa kemudian ada ide-ide yang muncul, kami harapkan Bapak Ibu semua juga merespon dengan ide-ide yang luar biasa. Monggo, Pak Butet, Pak Hasto dan Jadi ini beliau bertiga ini nantinya tentunya provokatornya Pak Butet dan Pak Ari. Nanti Pak Wali Kota akan siap mendengarkan semua. Kawan-kawan seniman itu sebenarnya sudah imun, Pak. Sudah sering begini. Dan dulu malah lalu ada ide kreatif dari Agung Mulia itu festival mencari Haryadi, Pak. Jadi kalau Pak Hasto kesini ini tenang nih kupingnya siapa? Bupati Bandung juga gitu Pak Halim. Waktu mau berangkat sudah dilantik juga ketemu, tapi setelah itu yang tidak ada apa-apanya. Sudah imun lah. Jadi biasanya ini basa-basi pejabat. Saya kalau ngomong berak-berak aja loh Pak. Bahkan sebelum Pak Hasto terpilih pun saya harus ngatur seperti ini. Mas kawan. Kulon Progo pasti sangat berbeda dengan Jogja. Dan kawan-kawan ini kalau jeplak itu tulus Pak, tulus, murni untuk kebaikan. Saya tahu persis. Tapi harus ada orkestrasi yang diharapkan oleh beliau wakil rektor tadi ini. Ini orkestrasi penting. Artinya pertemuan ini tidak hanya berhenti dibuka bersama. Nah, Caca juga diajak buka bersama pasti senang. Siap gratisan gitu. Itu perbaikan gizi. Inya-inya. Ya. Acara seperti ini 2 bulan sekali juga boleh, Pak. Kita pernah sangat bersahabat dengan Wali Kota Jogja, Pak Edi Sudianto. Dulu diawali dengan mural di Jogja ya, yang begitu banyak pernah memberikan perhatian kepada kawan-kawan seniman, sehingga ruang-ruang di Jogja itu bisa berbunyi secara visual misalnya. Banyak hal dilakukan. Lalu bantuan-bantuan, alat-alat untuk berekspresi, cat, kuas, dan lain-lain juga difasilitasi. Jadi bagaimana sih nanti itu kawan-kawan seniman bisa merasakan ini wali kota hadir, wakil wali kota hadir di dalam dunia kreatif mereka. Soal perpajakan misalnya Pak, saya mau menceritakan. Oh ya, korban perpajakan. Jadi memang nih, kalau itu yang paling tersengat oleh pajak, abjok itu loh Pak. Abjok itu sesuatu yang aktif, yang istimewa dari kawan-kawan seniman yang bisa mendatangkan ratusan ribu orang datang ke Jogja pada bulan abjok itu dampak ekonominya kan luar biasa lah untuk pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang pada aspek perpajakan ini dirasakan terlalu menyengat. Dulu ada satu polisi yang sangat manusiawi, sangat kompromistik dari Pak Edi Sudianto untuk seni pertunjukan. Saya nggak tahu sekarang pajak seni pertunjukan berapa ya. Dulu setahu saya 15%. Jadi ini win-win Pak. Konsepnya sangat bagus kalau Pak Wardoyo, Pak Hasto meneruskan, saya pikir juga sangat diharapkan. Jadi prinsipnya pendapatan asli daerah didapatkan, seniman diringankan. Kita tidak melanggar apapun sesuai peraturan, sesuai undang-undang. Itu misalnya pajak 5% waktu saya bikin pertunjukan, saya bayarkan di depan sesuai ketersediaan tiket yang akan saya jual. Saya membayar 15%. Setelah saya bayarkan,
pertunjukan berlangsung, setelah acara wali kota membuat kebijakan memberikan bantuan sebesar 13% dari pajak yang dibayarkan. 13%-nya dikembalikan. Iya, cashback. Jadi saya statusnya cuma bayar pajak tontonan 2% saja. Karena pertunjukan saya itu pertunjukan yang berakar kebudayaan, bukan berakar industri. Saya yakin kalau kawan-kawan di sini, Ari Wulu, Mas Alti, semua pentas itu sangat berbeda dengan industri, misalnya rock atau dangdut di Gerdosono lain. Karena itu tidak profit making, malah cenderung rugi. Karena produk kebudayaan di Jogja ini kan akar itu sebagai akar dari sebuah seni pertunjukan dijamin rugi kalau tidak ada sponsor. Tiketnya sold out pun tetap rugi. Ajok itu juga begitu, Pak. Itu kan tidak semata-mata menjual karya seni. Kalau lihat karya-karya seni instalasi seperti itu ya sopo sing arep tuku. Dia hanya mendapatkan income dari penjualan tiket. Nah, kalau ada kompromi seperti itu, misalnya pada aspek tiket seperti yang dilakukan Pak Eri Subianto, itu saya kira akan sangat menolong. Husnul khotimah. Ya, karena banyak yang berakhir itu agak repot itu. Aduh, bisa berakhir dengan baik itu senangnya luar biasa. Nah, saya memang tadi sudah bisi-bisi sama Pak Ari Cito, Pak Wakil Rektor, bahwa nanti saya mohon Pak Wakil Rektor bisa memantik, karena kan kita itu butuh masukan, ya ide-ide. Pengalaman saya di Kulon Progo itu, kalau idenya itu datangnya dari orang-orang luar dan yang istilahnya non-linear ya, sing ora biasa-biasa saja, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi nah, ide itu datangnya dari orang-orang ya yang normatif, yang linear, yang ini orang-orang merendahkan kepala dinas, betul nih Pak Kepala Dinas. Tapi nah, idenya itu dari birokrasi ini belum ngomong wes ngerti ujung-ujungnya saja. Belum ngomong aja sudah tahu arahnya, gitu kan repot itu. Jadi, tapi kalau teman-teman seniman budayawan itu di luar ekspektasi, jadi jauh juara. Dan itulah yang bisa membuat perubahan. Apalagi di kota Jogja memang tidak punya sumber daya alam, adanya cuma sumber daya manusia. Oleh karena itu bulu mentah sumber daya manusia ini sebenarnya sumber rezekinya dari situ. Ya, oleh karena itu saya yakin para seniman budayawan akan sangat banyak ide dan gagasan. Nah, Jogja sebagai kota yang budaya, kota pendidikan, betul-betul tergantung hidup nantinya itu tergantung dari wisata, pariwisata. Dan saya kira sebetulnya Bapak Ibu yang ada di sini itu sangat bisa menentukan bagaimana daya tarik wisata, bisa membuat destinasi baru. Destinasi itu tidak harus dalam bentuk fisik, tapi mungkin bisa atraksi yang baru itu. Mungkin bagiannya. Wanita. Nah, itu kira-kira seperti itu sebetulnya. Makanya kami nyuwunkan di sana, kalau saya itu mohon dikritik, diberi saran, kemudian diberi masukan, karena banyak problematika di kota Yogyakarta ini, apalagi terkait dengan kita harus menyongsong mendukung sumber filosofi, dan bagaimana sumber filosofi ini bisa menjadi sumber kehidupan baru sebetulnya, bukan sebaliknya tentu ya. Jadi mungkin itu sekelima dari saya. Nanti Pak Ari akan memberikan keynote-nya beliau ini. Saya hormati Mas Budi dan teman-teman senior. Waktu Pak Wali Kota itu cerita kira-kira apa yang kita bisa perbuat, banyak hal. Dan waktu ngumpulin para seniman, saya itu senang karena seniman itu kalau dimintai input nggak perlu kita bisa, pasti bercerita. Nah, kritik itu input, cara memberi input dengan cara mengkritik. Itu seniman. Kalau intelektual itu kadang-kadang ya muter-muter gitu. Karena itu kadang-kadang saya tergantung forumnya lah. Kadang bisa seniman, kadang-kadang intelektual. Saya kira Jogja itu punya banyak kekayaan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Asto bahwa Jogja itu sumber dayanya gede. Hari ini kita dihadapkan pada kenyataan Jogja itu punya narasi sejarah yang cukup bagus. Ada
juga cerita tentang pariwisata, tapi juga banyak sampah. Jadi ada pariwisata, ada juga diluguri narasi tentang kebudayaan yang hebat, seniman juga berdasar, budayawan itu juga banyak, intelektual juga banyak. Tapi bagaimana kira-kira kita bisa kreatif agar orkestrasi itu terjadi? Wali kota itu salah satu tantangannya adalah kita bisa menjadikan irama yang beragam itu bisa orkestrasi sehingga ada entah lagu, entah itu gending atau apa. Dan saya percaya bahwa sekarang Republik ini sedang agak mengalami sakit yang luar biasa. Demokrasi kita sedang dihadapkan pada kesulitan karena 2 dekade demokrasi dan jalan serius juga kita ada. Hukum dianggap sebagai salah satu instrumen yang bisa mampu menjawab, tetapi hukum juga bagian dari ekonomi. Nah, sementara juga ekonomi kita juga guncangan terakhir soal indeks dan seterusnya. Nah, demikian juga apakah rakyat itu merasakan sakit dan menderita atau tidak? Bagi orang yang tidak pernah menjamah rakyat pasti akan mengatakan rakyat baik-baik saja. Tapi sebetulnya penderitaan juga ada, tapi cara kita menyampaikan dan mengartikulasikan bagaimana rakyat itu bisa survive di dalam penderitaan. Saya kira seniman punya banyak cara, sekalipun kadang guyu karo nesu ra iso dibedakake seniman. Jadi ketika yang guyu ini jane nesu atau sebaliknya. Cara kita pemimpin itu ini kan dipaksa nih. Kita pemimpin itu harus tahu suara dan nadanya rakyat, atau sebaliknya rakyat harus tahu titahnya pemimpin. Kalau menurut saya dalam era demokrasi itu pemimpin harus banyak sering mendengarkan. Hari ini para seniman, mungkin ke depan juga para akademisi, para intelektual di LSM, jurnalis juga akan memberi input pada Pak Hasto. Input tidak hanya sekali 2 kali dalam beberapa bulan, tapi 5 tahun kita bisa memberikan input pada Pak Hasto. Contoh Yogyakarta itu tadi saya ceritakan bau sedapnya pariwisata, aroma yang selama ini ada juga dipoles dengan sampah yang membuat kadang-kadang kita nyegrak. Nah, apakah demokrasi kita ini sedang baik-baik? Tadi saya ilustrasikan, apakah Yogyakarta bisa memperbaiki cara kita dengan cara baru, cara yang itu alternatif? Sejarah membuktikan bahwa entah itu perbaikan sifatnya incremental, parsial, Yogyakarta selalu hadir dengan caranya. Dan saya berharap Yogyakarta menemukan cara di mana untuk memberi input dengan kritik akan membuat sesuatu yang lebih baik. Lebih baik itu banyak cara. Perguruan tinggi itu di Yogyakarta banyak banget, termasuk di UGM. Saya di UGM itu merasa wahing kadang-kadang bisa keliru. Ini kayak kasus ijazah itu rupanya bukan main. Teman sendiri yang nggak pernah tanya sajanya asli. Artinya apapun itu, game selalu dikait-kaitkan. Ini nggak apa-apa resiko. Rektor pernah bilang, ini apa-apa di masa lalunya soalnya rektor game, biasanya rektor lihat wah ini jungkel barang belum tentu. Nah karena itu saya berharap Yogyakarta ini wahing watuk pun punya nada tetap. Nah itu terjadi kalau Pak Hasto ini sebetulnya mampu mengenali, nah salah satunya adalah budaya. Misalnya kita lihat mau tidak mau Yogyakarta buka puasa. Boleh silakan. Selamat berbuka puasa. Tapi apakah ruang itu akan bisa diisi? Nah, Yogyakarta ada banyak cerita. Nah, dengan cara seperti itu, saya berharap nanti ada kata kunci kita adalah orkestrasi. Ya, antara Pak Hasto harus dengan Pak Wawan, duet ini harus bisa mampu menerjemahkan suara yang ada itu dalam orkestrasi. Dan kita tidak akan pernah ada